Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Promis, kembali lagi bersama saya Abdul Jabar di program acara Promis, Promosi Investasi. Promis adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan potensi dan peluang investasi, potensi dan peluang unggulan atau produk unggulan, UMKM, pariwisata, dan pelaku usaha lainnya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Sobat Promis, kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat, mulai dari buahnya dan daunnya sampai batangnya bisa dimanfaatkan. Nah, batok kelapa yang tadinya dianggap limbah ternyata bisa disulap menjadi kerajinan yang sangat unik dan indah. Di Desa Mojosari, Kecamatan Belitang, ada pengrajin yang memanfaatkan limbah batok kelapa untuk dibuat berbagai bentuk kerajinan. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Mojosari, Kecamatan Belitang, yang dikenal sebagai ikon pengrajin batok kelapa di Kabupaten Oku Timur. Penasaran Sobat Promis? Ayo ikutin saya untuk bincang-bincang investasi terkait pengrajin batok kelapa ini. Let's go! Halo Sobat Promis, saat ini saya sudah bersama 3 narasumber kita di episode IKM Wanita Maju Pengrajin Batok Kelapa di Desa Mojosari. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, silakan ibu-ibu dan bapak perkenalan diri dulu ke Sobat Promis. Perkenalkan, nama saya Susilawati, Ketua TPPKK Desa Mojosari. Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Melian Yohana, Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nama saya Saryadi, saya di sini sebagai pengrajin batok kelapa. Oke, tadi sudah diperkenalkan Sobat Promis. Di sini ada perwakilan dari Ibu Ketua TPPKK, Ibu Susi, ada Ibu Kades Mojosari juga, Ibu Melian tadi, dan ada Pak Adi juga sebagai salah satu perwakilan dari pengrajin batok kelapa. Nah, langsung saja nih bertanya Ibu. Mulai dari Ibu Susi dulu nih. Boleh diceritakan Bu, bagaimana histori atau sejarah terbentuknya IKM ini dan apa yang mendorong sehingga bisa terciptanya IKM pengrajin batok kelapa ini? Awalnya PKK desa kami dapat undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk pelatihan di Kecamatan BMR. Nah, akhirnya saya bagikan ilmu itu ke anggota PKK. Setelah itu di tahun 2024, itu waktu pelatihan di Kecamatan BMR tahun 2023. Dan setelah tahun 2024 kami dapat pelatihan dari Dinas Perindustrian Provinsi. Dan sampai sekarang alhamdulillah mulai bertambah ilmunya lah. Oke. Dikit-dikit. Jadi dimulai dari pelatihan dari undangan-undangan dari berbagai dinas tadi, dan dari tahun 2023 Bu ya? Ya, dan sampai sekarang berjalan. Nah, tadi sudah diceritakan terkait pelatihan nih Bu. Keahlian pengrajin batok kelapa ini bagaimana didapat Bu? Dari mana? Ataukah dia belajar, atau otodidak, atau memang ada ikut pelatihan khusus untuk bisa menciptakan kerajinan batok kelapa ini? Awalnya waktu pelatihan di Kecamatan BMR, kami dapat ilmu cuman bikin gantungan kunci sama kotak tisu. Iya. Nah, setelah itu kami waktu pelatihan yang dari Dinas Perindustrian Provinsi, kami mendapat ilmu bertambah bisa bikin miniatur batok kelapa. Oke. Jadi dimulai dari gantungan kunci, terus kotak tisu, miniatur lainnya, dan sekarang mungkin lebih banyak lagi Bu ya? Ya, yang lainnya tuh kita lihat dari YouTube apa gitu, belajar gitu. kayak gitu aja ya. Dan tentunya juga diawasi tentunya Bu ya, terkait teknis pembuatan dari kerajinan ini. Terus Bu, tadi disinggung tadi ada gantungan kunci, ada kotak tisu. Selain itu macam-macam apa lagi Bu produk-produk yang ada di pengrajin batok kelapa ini? Ada mangkok soto, mangkok
Dari itu untuk soto, untuk bakso kayak gitu. Iya, oh, Terus asbak, terus kayak lampion untuk itu lampu tidur. Terus centong, kayak ini ada Oh, iya. centong sayur, Oh ya, centong untuk ada alat gayung dapur juga. ya, alat-alat memasak Ada ya. tabungan juga, ada kita bikin tabungan juga Pak. Oh, untuk iya. celengan ya? Ya, celengan untuk ya. Iya, iya. Jadi banyak Sobat Promis tadi selain miniatur-miniatur, mainan kunci tadi atau kotak tisu, Iya. ada juga terkait alat-alat dapur ya. Iya. Dan juga tadi ada bisa kayak gini. Ini Ini untuk mangkok, makan ya, untuk makan bakso atau Soto ya. makan soto di rumah. Dan ada juga bisa beli untuk ini ya, untuk anak-anak kalian di rumah ya, untuk menabung ya, celengan ya. Sangat keren ini. Kan contohnya ini kayak kura-kura. Ya, luar Labubu biasa. Ada juga labubu ya. Sobat Promis tadi produk-produk yang cukup potensial ya, dan sangat menjanjikan dari pengrajin ini. Nanti jangan lupa beli ya, Sobat Promis, nanti di-share kontaknya. Kita untuk piala juga ada Pak. Oh, piala Iya, juga, jadi ada, bisa Pak. ya? Oh, piala ya. Oh, jadi bisa nih untuk Minta- Sobat Promis di rumah untuk beli produk-produk untuk kejuaraan-kejuaraan Iya, Bu ya, iya, bisa iya, untuk bisa. jadi piala Iya. di situ kita lihat. Oke, terima kasih Bu. Tadi macam-macam dari produk-produk dari pengrajin batok kelapa ini sangat variatif dan banyak tentunya, Sobat Promis. Nah, next question untuk Pak Adi nih. Saya lihat Pak Adi sebagai pengrajinnya, bahan baku apa saja nih Pak yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan ini? Bahan bakunya dari tempurung, kemudian dari ada kayu ranting-ranting. Oh ya. Ya, kemudian ada lem, ada semen, Oh ya. ya, terus kemudian terus debunya dari ini waktu Oh, penghalusan iya. itu Oh, untuk iya. menempelkannya itu. Jadi ada tempurung dari tempurung kelapa, Pak ya. Tempurung kelapa. Jadi 100% dari batok kelapa semua, Ya. Pak ya, rata-rata semuanya, Pak ya. Ya benar. Dan dimanfaat dibeli dari masyarakat sekitar ya. Betul. Nah, kan tadi Bapak sebutkan tadi terkait produknya dari batok kelapa, tempurung dan lain. Keunggulannya, Pak, dari kerajinan Bapak ini apa, Pak? Kira-kira produk ini keunggulannya apa? Keunggulannya unik. Oh, unik. Nah, unik, awet. Terus alami, nggak ada Oh. bahan kimianya. Oh iya. Jadi tadi keunggulannya unik, awet dan alami, tentunya tahan lama ya. Mungkin tidak mudah pecah juga Pak ya, dan awet dan unik tadi bisa juga sebagai salah satu mempercantik di rumah kalian ya. Kerajinan ini bisa mempercantik di rumah kalian masing-masing, Sobat Promis. Terus untuk Pak Adi lagi nih Bu, ini Pak Adi lagi nih. Coba ceritakan Pak, secara runut produksi kerajinan ini Pak kepada Sobat Promis nih. Dari awal mungkin dibuat dari mana dan sampai mungkin jadinya. Secara singkat mungkin. Ini kalau misalnya buat ini kan masih banyak serabutnya. Nah, ini dibersihkan dulu. Oh, dimulai dari dibersihkan. Dibersihkan dulu dari luar, dari dalamnya dibersihkan. Sudah itu diamplas. Nah, udah diamplas terus dibuat. Diukir ya. Nah, diukir mau kita buat apa. Ya. Setelah dibuat baru kita pernis, pakai pernis yang alami Ya. gitu. Setelah itu mungkin ada dijemur juga, Pak. Ya, dijemur. Oh Ya, iya, tadi dijemur. jadi dimulai dari dibersihkan sampai jadi untuk siap dipasarkan, Pak ya. Betul, ya. Iya. Selanjutnya nih untuk Ibu Susi selanjutnya. Dalam aspek penjualan nih sudah dapat menjual berapa banyak Bu rata-rata per bulan mungkin? Ini nih tergantung pesanan Pak. Oh, Jadi tergantung request. cuman melayan pesanan Request. kami belum ini sih Pak. Cuman kalau yang keluar tuh kami suka kalau ada setan, ada bazar-bazar kayak gitu suka dibawa dari UMKM apa gitu. Bawa, sama paling pesan-pesanan orang. Gitu. Oh, pesan-pesan. Jadi by request ya Sobat Promis. Tentu saja tadi dijelaskan misal ada kegiatan-kegiatan akbar tadi ya. Ya. Misal bazar, Ya, bazar. ada pameran.
tentu nanti bisa juga dititipkan nanti ya ke toko oleh-oleh di Oku Timur dan sekitarnya mungkin ya, Iya, di Oku atau Oku Selatan nanti bisa, atau Sobat Promis nih yang mau coba kerjasama nanti bisa dihubungin pengrajin batok kelapa ini. Nah Ibu Susi, tadi disinggung terkait penjualan, terus sejauh mana Bu pemasarannya produk Ibu, dan mungkin dalam sehari itu bisa memproduksi berapa Bu kerajinan ini? Dalam sehari itu bisa bikin asbak ini bisa sehari bisa 3 ya. Oh, kurang lebih Kurang 3 lebih kerajinan 3, iya. tangan ya. Terus sampai penjualannya tadi sampai kemana Bu pemasarannya? Pemasarannya masih lingkungan Oh, Oku Timur ini. Oh, iya. Kalau ada bazar-bazar itu. Oke, nah itu Sobat Promis menjadi peluang bagi kalian bila mana mau mengembangkan pemasaran dari produk kerajinan tangan ini di kota-kota kalian atau wilayah kalian. Dan tadi disinggung juga produksi tadi 3 kerajinan tangan sehari. Ya, Jadi sehari akumulatif selama 1 bulan itu bisa sampai 30 ya kurang lebih ya, 30 sampai 50. Nah, ini sekarang untuk Bu Kades sekarang. Bagaimana nih Bu cara Desa Mojosari untuk mempromosikan kerajinan tangan ini, dan bagaimana juga bila Sobat Promis atau masyarakat di luar sana untuk membeli produk ini? Pesan lewat mana, offline atau online atau by delivery, gimana? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya sebagai kepala desa di Mojosari sangat mensupport kegiatan ibu-ibu ini, terutama untuk kerajinan. Dan untuk semangat mereka, saya juga selalu memberikan jalan. Misalkan kita bisa melalui online. Jadi kita punya Desa Mojosari sudah mempunyai website, lalu kita juga mempunyai Instagram, TikTok. Nah, itu bisa melalui online. Dan saya juga kemarin memohon untuk dari Dinas Perindustrian untuk dapat ikut memasarkan juga. Jadi dari Dinas Perindustrian meminta sampel, meminta video gitu. Jadi mungkin segala bentuk Pak, saya untuk membantu dalam pemasaran ini. Oke, sangat luar biasa sekali effort dari pemerintah desa Mojosari Bu ya. Tadi disinggung ya ada TikTok, website, Instagram. Itu nama Instagram atau TikTok atau Facebooknya itu apa Bu kalau boleh tahu? Desa Mojosari. Oh, jadi klik tadi di URL kalian. Silakan diklik Desa Mojosari. Nah, di situ bisa DM-an ya. Iya. Atau inboxkan terkait mau mesan kerajinan tangan ini. Mungkin ada spesifik lagi nih Bu, ada nomor WhatsApp nih, apa nomor WhatsApp Bu Susi atau Ibu Kades atau nomor WhatsApp adminnya? Bisa. Nanti kita berikan nomor WhatsApp dari Ibu Susi dan dari tim produksi yang mengerjakan. Jadi nanti kita aja tulis saja ya. Boleh sebut langsung Ibu Susi, coba. Nomor WhatsAppnya nanti didengarkan atau dicatat nanti oleh Sobat Promis yang mau beli bisa langsung hubungin. Oke. Nomor WhatsApp-nya ya 082281719409. Coba pelan-pelan lagi, sekali lagi Bu Susi. Oke. 082281719409. Nah, itu Sobat Promis, kontak person dari Ibu Susi bila mana kalian mau langsung pesan WA ataupun telepon tadi ke nomor Ibu Susi mau pesan atau request dari kerajinan-kerajinan batok kelapa ini. Nah, tadi Ibu Melian sudah jelasin terkait support, terkait promosi pemasaran. Nah, sekarang terkait support dari sisi teknis Bu, misal pelatihan ataupun pembiayaan, bagaimana nih Bu? Support dari pemerintah Desa Mojosari bersama dengan pengrajin batok kelapa ini. Jadi Desa Mojosari sangat mensupport kegiatan ini. Awal dari pelatihan di Kecamatan Buai Madang di BMR itu mereka hanya membawa ilmu. Lalu sampai di desa dibagi di kegiatan PKK. Karena saya melihat antusias dari ibu-ibu PKK, jadi saya
menggunakan dana desa dari bidang pemberdayaan untuk mensupport, jadi Oh, memodali iya. untuk di awal. Iya. Di awal saya memodali, lalu selanjutnya mereka bisa mengembangkan sendiri. Dan ini saya juga akan berencana nanti mungkin di tahun 2025 saya juga akan menganggarkan untuk pelatihan skill, jadi Oh, iya. menambah upgrade. Iya. Karena mungkin belum terlihat begitu halus, atau menambah ilmu agar lebih kreatif lagi. Nanti mungkin ada beberapa orang yang akan saya kirim untuk ikut pelatihan. Oh, di luar dari Insya Allah. Lombok Timur, Iya, ya. insya Allah. Oh, luar biasa tadi ya, luar biasa sekali ya effort dari Ibu Kades untuk mendukung IKM pengrajin batok kelapa ini di desanya tadi, dari sektor pembiayaan, dari sektor pelatihan itu disupport semua secara luar biasa, secara paripurna tadi untuk kemajuan IKM ini lebih kreatif dan lebih maju. Sangat respect dan luar biasa kepada Ibu Kades. kasih. Dan tadi Ibu juga jelaskan nih, sejauh ini yang Ibu tahu nih, kendala apa saja nih Bu yang dirasakan oleh pengrajin IKM ini? Mungkin untuk saat ini kendala itu di pemasaran dan skill. Iya. Jadi saya merasa skillnya harus di-upgrade. Jadi untuk lebih bervariasi lagi, dan untuk memasarkan ini memang masih agak kesulitan ya Pak ya. Jadi kita hanya menjual pemesanan-pemesanan atau bila ada bazar-bazar. Baik, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas PTSP yang juga ikut mempromosikan. Semoga dengan adanya promosi ini dapat membantu kami untuk baik. lebih memasarkan lebih luas lagi. Ya. Jadi harapan saya bukan hanya di Opu Timur, tapi di kabupaten tetangga bisa ikut membeli Ya, dan dari mengetahui. kreativitas IKM Desa Mojosari. Baik, tadi dijelaskan sama Ibu Kades terkait kendala tadi ada dua hal poin penting tadi, pemasaran. Ini menjadi peluang bagi kalian para sobat promis atau calon investor tadi, dan juga dari sektor sisi pelatihan skill. Bisa juga bagi kalian calon investor di luar sana yang bergerak dalam sharing knowledge tentang pengetahuan skill, involvement skill, bisa dibantu nih nanti kerjasama sama pengrajin IKM Desa Mojosari. Tadi kontaknya sudah disebutkan, media sosialnya sudah disebutkan, bisa nanti kerjasama langsung ya, kontak-kontakan sama mereka. Nah, untuk Ibu Kades, Ibu Melian lagi, bagaimana nih Bu yang IKM ini rasakan dampaknya kepada masyarakat sekitar? Terutama berdampak pada tenaga kerja ya. Jadi memanfaatkan ibu-ibu. Ini kan rata-rata anggotanya itu ibu-ibu. Ya. Jadi hanya ada 2 atau 3 orang laki-laki yang untuk mengerjakan keras, yang lainnya itu dikerjakan oleh perempuan. Jadi sekitar sini ikut untuk ikut berpartisipasi. Dan untuk bahan baku, karena kita ambil dari desa kita sendiri, ada beberapa warung kelapa yang diparut, nah itu dikumpulin batok-batoknya dan itu diambil sama kita. Oh, jadi dari sisi bahan baku dan Iya. dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja. Dan positif sekali dampak usahanya. Selanjutnya nih Bu, terkait jika ada calon investor di luar sana yang ingin kerjasama dan bermitra di IKM ini, bagaimana respon dari IKM ini dan mungkin dari pemerintah Desa Mojosari secara umum? Terima kasih. Saya sangat bersyukur dengan adanya promosi dari PTSL ini. Ya, DPM PTSP. Ya, dari Dinas PTSP ini, karena dengan itu saya juga mengharap ada investor yang bisa mengupgrade ilmu-ilmu kami, yang juga bisa ikut memasarkan produksi-produksi kami. Ya. Nah, lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Oh, Saya ya. berharap itu Pak, bisa ada investor. Siap, siap. Itu tadi statement dari IKM ini dan diwakili sama Ibu Kades. Ini peluang untuk para investor di luar sana yang ingin bekerjasama, berinvestasi atau bermitra di usaha ini di berbagai bidang tadi ya, ada skill, pembiayaan dan lain. Pertanyaan terakhir nih Bu, harapan Ibu Kades secara umum untuk usaha ini apa Bu? Yang jelas harapan saya ini akan menjadi besar Pak.
Ya, Dan amin. saya juga sebagai kepala desa mengharapkan ini menjadi ikon dari desa kami. Oh, ya. Ya, ikon dari desa kami menjadi Desa Mojosari yang terkenal karena batok kelapanya. Oh, ya. Selain dengan kreativitas yang lain ya. Ya. Karena ini dikerjakan oleh banyak ibu-ibu. Saya merasa bangga, Pak. Ya. Jadi saya mengharap ini bisa lebih maju. Amin. Amin, amin. Nah, demikian Sobat Promis, untuk episode kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Susi, Ibu Melian, dan Pak Adi atas sharingnya pada hari ini sama Sobat Promis dan investor di luar sana. Saya berharap dengan video ini nanti membawa rezeki yang banyak, Amin ya robbal alamin. membawa kebaikan yang banyak di IKM pengrajin batok kelapa ini. Dan juga saya berharap IKM ini semakin maju dan melambung tinggi nanti ke depannya. Demikian Sobat Promis episode kita pada hari ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya, dan jangan lupa support terus channel ini dengan like, subscribe, dan share terus video ini. Jangan lupa berinvestasi di Oku Timur, dan sampai jumpa. Kami IKM Wanita Maju Miniatur Batok Kelapa Desa Mojosari mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur melalui acara Promis ini sebagai media dan sarana dalam mempromosikan pelaku usaha IKM Miniatur Batok Kelapa Desa Mojosari. Kami berharap acara Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Bumi Sebiduk Sahaluan. Hai Sobat Promis, demikian episode kita pada hari ini di IKM Wanita Maju Pengrajin Batok Kelapa Desa Mojosari. Berikut ini salah satu contoh dari kerajinan tangan batok kelapa Desa Mojosari. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, silakan komen di kolom komentar atau hubungi kami melalui kontak kami di link deskripsi channel ini. Nantikan episode kami selanjutnya, dan support terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian di rumah. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, Bumi Sebiduk Sahaluan. Sampai jumpa.